Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 20 Juli 2024. Happy weekend untuk kita bersama-sama. Hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada istilah di zaman milenial ini yang namanya TPTP. Kepanjangan dari tebar-tebar pesona. Aktivitas ini, TPTP ini, marak sekali saat Pileg kemarin dan Pilpres. Sebentar lagi DKI Jakarta juga akan ada yang namanya Pilkada. Pasti yang namanya jurus TPTP kembali bergeliat. Asal ada panggung, pasti drama-drama politik dimainkan, janji-janji manis diucapkan demi memperoleh suara guna menjadi pejabat daerah. TPTP, tebar-tebar pesona. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Namun Yesus dengan tenang menyingkir dan malah ia berkarya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan mereka yang mengikutinya, Yesus wartakan kabar sukacita kepada mereka. Yesus justru bukan TPTP. Dia malah melarang mereka yang memperoleh kesembuhan, mereka yang telah mendengar kabar sukacita, dilarang untuk menyebarluaskan apa yang telah mereka lihat dan alami. Supaya, kenapa? Supaya tidak memanaskan hati orang-orang Farisi, orang-orang yang bersekongkol untuk membunuhnya. Yesus gak mau kehadirannya jadi bensin, jadi api, jadi sekam yang mudah terbakar. Yesus tidak mau seperti itu. Maka kehadiran Yesus adalah untuk membawa damai, bukan untuk ngomporin orang. Dia bersabda mengutip nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Beda banget kan dengan yang dibuat oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan. Ingat apa yang didoakan oleh mereka? Mereka berdoa begini, Tuhan, aku mengucap syukur sebab aku tidak seperti itu si pemungut cukai. Aku bukan pelacur, aku bukan pezina. Itu yang diucapkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Malah justru menjelek-jelekan orang dan memamerkan karya baik yang telah ia lakukan.
Saudari-saudara, sahabat setia sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan hal ini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Ia menyingkir bukan karena takut, namun karena pewartaannya belum selesai. Yesus tidak cari panggung, tidak tebar-tebar pesona, tidak cari popularitas. Tetapi yang ia cari adalah mereka yang tersesat untuk mengalami pertobatan. Sahabat setia Go-Warrior yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini menguatkan buat saya. Tadi dikatakan bulu yang udah terkulai saja enggak diputuskannya. Sumbu nyalanya yang sudah pudar tidak dipadamkannya. Maka jelas maksud kehadiran Yesus adalah untuk apa? Bukan untuk mematahkan, bukan untuk memadamkan. Tetapi Yesus datang justru yang udah terkulai ditegakkan. Yang udah mau padam dinyalakan semangatnya. Ia datang untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan, untuk menopang, untuk mengobarkan semangat dan menyertai kita. Namun saudari-saudara sekalian, sahabat setia Go-Warrior yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Apakah kita mau membuka diri kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang akan menegakkan, Tuhan sendiri yang akan menyalakan api semangat di dalam diri kita. Mari kita selalu berpengharapan hanya di dalam nama Yesus. Selamat bermenung, happy weekend, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.